Baik, kita akan lanjutkan untuk perkuliahan pertemuan 10 masih dengan metode divide and conquer. Selanjutnya metode yang ketiga adalah metode quicksort. Quicksort ini merupakan metode sort yang tercepat. Nah, untuk quicksort nanti akan dibagi menjadi beberapa elemen yang disebut vektor. Nanti vektor ini akan terdiri dari vektor kiri dan vektor kanan. Dengan demikian, mempunyai dua buah subvektor. Nah, subvektor yang pertama nilai elemennya lebih kecil dari X, dan subvektor yang kedua nilai elemennya lebih besar dari X. Nah, untuk X ini merupakan sebuah tolak ukur yang menjadi acuan atau nilai pertama. Nilai vektor yang terkecil akan menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nilai vektor yang terbesar akan menempati posisi sebelah kanan. Nanti kita coba mempraktekkan untuk langkah-langkah penyelesaian metode quicksort. Untuk metode quicksort, di sini diberikan contoh data sebagai berikut, yaitu 23, 45, 12, 24, 56, 34, 27, 23, dan 16. Perintahnya adalah urutkan data menggunakan metode quicksort. Nah, kita bariskan dulu angkanya 23, 45 sampai 16. Kemudian kita pilih salah satu yang paling depan untuk menjadi X atau acuan seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian hal yang pertama dilakukan adalah membandingkan angka di sebelahnya, atau bisa disebut A. Ini 45 itu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kita bandingkan 23 dengan 45. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Jika lebih besar, kita simpan di sebelah kanan. Kemudian setelah membandingkan 23 dan 45, kita bandingkan 23 dan 12. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil, maka kita simpan di sebelah kiri yang saya berikan tanda warna kuning. Kemudian kita lanjut, 23 dengan 24, lebih besar 23 atau 24? Ternyata lebih besar 24, maka kita simpan sebelah kanan. Kemudian selanjutnya 56 dan 23, lebih besar 56, maka disimpan di sebelah kanan. Kemudian 34 juga di sebelah kanan karena dia lebih besar. 27 di sebelah kanan, dan 23 ini ada di tengah. Kenapa di tengah? Karena dia sama dengan nilai awal. Untuk metode yang keempat yaitu insertion sort, yaitu pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa. Nah, mirip dengan cara mengurutkan kartu, per lembar yang diambil dan disisipkan diinsert ke tempat yang seharusnya. Nah, di sini merupakan prinsip kerja dari insertion sort. Nah, bisa nanti kita praktekkan juga untuk materi insertion sort. Pengecekan data mulai dari data ke-1 sampai data terakhir atau data ke N. Kemudian kedua, bandingkan data ke-1. Yang ketiga, bandingkan data ke-1 tersebut dengan data sebelumnya. Jika lebih kecil, maka data tersebut akan disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Kemudian yang terakhir, lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya sampai didapatkan urutan yang optimal. Kita coba nanti dipraktekkan untuk materi insertion sort. Untuk metode insertion sort, kita ambil contoh dengan deret angka ini, 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Kita coba selesaikan di iterasi pertama. Kita bandingkan 22 dengan 10. Nah, apakah 10 ini lebih kecil dari 22? 10 lebih kecil dari 22. Ternyata benar. Kita berikan tanda dulu di angkanya. Maka di iterasi pertama posisi angka berubah menjadi 10, 22, 15, 3, 8, dan 2 karena posisi 10 dan 22 sudah bertukar. Selanjutnya kita lakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua kita bandingkan angka 15 dengan angka
sebelumnya, yaitu 22 dan 10. Kita bandingkan apakah 15 lebih kecil dari 22. Karena benar, maka 15 kita tukar posisi di 22. Kemudian kita bandingkan lagi apakah 15 lebih kecil dari 10. Karena tidak, maka posisinya adalah 10, 15, 22, 3, 8, dan 2. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga. Kita bandingkan angka 3 dengan angka sebelumnya. Apakah angka 3 lebih kecil dari 22? Ya, maka maju satu langkah. Kemudian apakah 3 lebih kecil dari 15? Karena ya. Kemudian maju lagi di angka yang pertama. Apakah 3 lebih kecil dari 10? Ya. Maka 3 ini posisinya menjadi di depan. Jadi urutan angka untuk iterasi ketiga adalah 3, 10, 15, 22, 8, dan 2. Kita lanjutkan untuk iterasi keempat. Iterasi keempat kita bandingkan angka 8. Angka 8 kita bandingkan dengan 22. Apakah 8 lebih kecil dari 22? Iya, benar. Kemudian kita bandingkan lagi 8 dengan 15. Apakah 8 lebih kecil dari 15? Benar. Kemudian selanjutnya, apakah 8 lebih kecil dari 10? Ya, angka 8 lebih kecil dari 10, tetapi angka 8 tidak lebih kecil dari 3, maka di stop sampai di angka kedua. Maka urutan angkanya menjadi 3, 8, 15, 22. Sebentar. 3, 8, 10, 15, 22, dan 2. Itu. Kemudian kita lakukan lagi iterasi kelima. Kita taruh saja di samping. Iterasi kelima. Iterasi kelima, kita lihat deret angkanya dari iterasi keempat. Kita bandingkan angka 2 dan dengan angka sebelumnya. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 22? Ya, benar. Maju lagi satu langkah. Apakah 2 lebih kecil dari 15? Benar. Kemudian 2 lebih kecil dari 10. Benar. Kemudian selanjutnya 2 lebih kecil dari 8. Dan yang terakhir masih bisa di angka pertama 2 lebih kecil dari 3. Maka angka yang dihasilkan dari iterasi kelima adalah 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Maka iterasinya kita hentikan atau stop. Jadi seperti inilah untuk langkah-langkah penyelesaian dari metode insertion sort. Metode yang terakhir adalah metode merge sort. Merge sort ini menggabungkan dua array yang sudah terurut. Nah, prinsip kerjanya adalah kita kelompokkan deret bilangan ke dalam 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Kemudian, urutkan secara langsung bilangan dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, lakukan langkah di atas untuk kondisi bilangan yang lain sampai didapatkan urutan yang optimal. Selanjutnya, untuk metode merge, hal yang pertama kali dilakukan adalah kita pisahkan data menjadi 6 kelompok. Kenapa 6 kelompok? Karena datanya ada 6, yaitu 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Kita coba lakukan penggabungan kelompok 1 dan kedua untuk iterasi ke-1. Jadi kita gabungkan K1 dan K2 menjadi A, 10 dan 22. Terus selanjutnya kita gabungkan 15 dan 3. Selanjutnya setelah itu 8 dan 2. Maka hasilnya dari iterasi ke-1 adalah 10, 2, 3, 15, dan 2, 8. Seperti ini. Untuk prosesnya sama dalam membandingkannya, dibuat kotak-kotak seperti ini, tapi tidak saya jabarkan karena
nanti akan memakan waktu, jadi kita langsung aja di hasil iterasi ke-1. Selanjutnya kita ambil hasil dari iterasi ke-1, kita simpan di iterasi kedua, kemudian kita bandingkan dari K1 dengan K2. Kita bandingkan nilai K1 yang pertama dengan K2 yang pertama, yaitu 10 dan 3. 10 lebih kecil dari 3 lebih kecil dari 10, maka kita simpan 3 di depan. Sini kita simpan angka 3. Kemudian selanjutnya kita bandingkan lagi 10 apakah lebih kecil dari 15? Benar, maka setelah 3 kita simpan angka 10. Kita buat kotak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bandingkan 22 dengan 3. Kita bandingkan 22 lebih besar dari 3, maka di sini tetap. Kemudian selanjutnya kita bandingkan 22 dengan 15. 15 lebih kecil dari 22. Maka kita simpan 15 di sini, kemudian 22 di akhir. Seperti itu. Baik, untuk iterasi ketiga, kita ambil data dari iterasi kedua yang sudah ditemukan adalah 3, 10, 15, dan 22. Kita pindahkan di K1, kelompok 1, dan kita bandingkan lagi dengan K3. K3 adalah hasil dari iterasi ke-1 yang tadi belum dibandingkan. Kemudian kita bandingkan angka-angka tersebut sehingga menjadi deretan angka yang sudah benar atau yang sudah optimal, yaitu 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nanti untuk pengerjaan tugasnya kalian bisa mengikuti tahap-tahapan yang sudah saya contohkan. Oke.